Dongeng banget. Berdongeng saja, jadi kita bakalan lihat aja. Ini dia eksekusi yang dilakukan oleh kedua tim Encore Esport versus Sport Avenue, di mana Decoy Arab sudah ada di bagian mid lane, dan menurut gue sendiri ketika Alice dan juga Tulen dijadikan satu line up untuk melakukan upaya roaming, itu adalah satu hal yang lumayan maksimal ketika mereka berdua udah unlock level 4. Betul. Jangan. Kita juga bakal belajar bagaimana dari Wilby, mereka udah cukup mereka pokoknya aja ke arah Arab ya, ini kayak Arab. Nanti takutnya ada yang komen-komen, wah parah nih apa nih ngomongin. Enggak, nicknya emang Arab ya teman-teman ya. Jadi kalau saya ngomong Arab bukan berarti saya mengatakan ini Arab, enggak, emang nicknya seperti itu. Arab? Enggak, itu kita menyebut nickname dia. Disclaim aja, ya, kita ngomong dari Disclaim. sekarang aja, oke ya. Kita Iya. back to game lagi aja, di kali juga dari 29 Desember. Nah ini yang nyebutin agak tricky nih, 29 Desember. Ini gimana nyebutnya ini Pak? 29 sama 02 dah udah. Emang kenapa nickname-nya disusah-susahin gitu kan? Ah kan ada sunshine dibuka begitu saja, dan dari seorang Decoy kali ini beserta Arab udah ada satu Thunder Strike dan juga Ion Blast yang nampaknya nggak begitu on point ya, karena cuma ada satu Ionic Blast aja tadi yang kena. Iya, dan emang ya aku rasa emang itu masih di early juga sih. Jadi mungkin emang masih coba untuk poking-poking aja. Cuman nampaknya bakal ada pause sejenak ya. Kita bakal nunggu sebentar ya. Dan tapi gue rasa juga emang ini cukup make sense ya. Dimana kedua tim akan bermain lebih safe aja, Iya. lebih berhati-hati aja. Karena kalau gue perhatikan emang mereka tipikal hero-nya itu bukan tipikal yang kayak lu harus gimana pun harus auto early gitu. Enggak juga gitu. Lu ke arah mid game juga potensinya ada dari kedua tim. Jadi gue rasa kedua tim bakal lebih kayak menunggu, bermain sabar, nyari momentumnya pas baru akan coba dicuri sana. Jadi menurut gue dari kedua tim mungkin untuk sementara waktu bakal sedikit bermain safe dulu sih. Betul, tadi ada yang komen Wilhan anak Zeus katanya. Wow, apakah dia skater-skater? Kita tidak tahu ya, karena menurut gua sendiri ini Wilboy ya untuk di game yang pertama ini perdana nih di week pertama juga. Betul. Jadi mereka harus berfokus untuk bermain Ya, ya. ya. Mereka harus paham gimana caranya competitive scene, dan kita tahu sendiri sebetulnya Papi Zeus nggak bisa bantu dia di sini. Nggak bisa sini. Dan nah tapi ini maksud gue nih ya, gue serius juga sini, dimana Kenapa? sebenarnya kalau gue bicara hari pertama emang harus kita akui hari pertama patch-nya baru kemarin. Gue bisa jamin semua tim yang bermain hari ini pasti bakal jatuhnya kayak ngeraba. Jatuh kayak ngeraba. Berarti lu kayak belum tahu kapasitas kekuatannya dari lawan-lawan lu, karena lagi-lagi patch baru di sana. Jadi bakal ya gue emang dari kedua tim pasti akan coba untuk meraba-raba dulu. Makanya kenapa banyak mungkin kita lihat ada momen di mana game pertama kayak ada mistake terjadi ya kan. Lebih invasi. Jadi Elsu agak kurang jadi favorit apalagi untuk gameplaynya di tim-tim Indo sih. Betul, tim-tim Indo tuh lebih ke main galak-galak Betul. ya kan. Sebetulnya ya Gildor sama Elsu bisa main galak juga, tapi tergantung skill shot. Kalau skill shot atau wadidaw agak susah juga ya. Ya betul banget teman-teman. Dan kita juga bakal sebenarnya dari tim Fort Event, mereka udah mulai berotw ke arah top lane, pasti itu mencoba mengganggu pergerakan dari Encore Esport. Dan kita sini dari kiranya langsung gercep aja bosku, langsung nyicil dari sini ke arah dari lumbur ya, tapi nampaknya kembali lagi hanya ngasih poking kecil aja. Kalian komentar kata sini nampaknya dari Encore Esport yang udah coba berotw ke arah Abyssal Dragon, akan coba diganggu sama Outlaw. Sementara di arah dari Dark Slayer nampaknya cukup ramai nampaknya sana, dan Jarboy masih secure Abyssal Dragon. Sementara di arah Dark Slayer nampaknya akan secure oleh tim Fort Avenue. Trading aja. Dua-duanya trading aja sih ya. Tapi Wilboy nampaknya udah kehilangan banyak sekali HP. Arab udah bakalan langsung aja melakukan upaya full stacking dan sudah berpencar menjadi Thunderclap. Dan di bagian bottom lane ada Jarboy yang berhasil melakukan upaya steal menuju ke bagian Sage Golem. Udah langsung pulang menuju ke bagian belakang karena Outlaw kali ini memiliki damage output yang gak main-main. Ditambah dia sudah memiliki satu cliff breaker di sana yang tinggal ditunggu aja seperti apa aksinya. Dan 4 player sudah bersiap. Langsung diberikan satu Dragon's Bane dan 3 player langsung dikenok begitu saja. Tapi sayangnya dari Fort Avenue mereka harus cabut terlebih dahulu, nggak boleh terlalu excited kali ini guys. Yes, betul banget. Dan ya kembali lagi nih seperti gue bilang, ini bakal main safe adu dari kedua tim. Mereka ibaratnya ya udah coba colek aja. Ibaratnya kalau ada momen baru mereka bakal engage. Jadi emang dari kedua tim bakal untuk bermain sabar ya, it's gonna be a long game sih kalau gue bilang sini. Tapi kita bakal menunggu aja, dan kita sini pakai dari Encore, mereka udah mulai coba untuk invasi ke arah Mike Golem. Dan kita sini dari Fort ada pada seorang Decoy udah coba mampir, tapi nampaknya dari seorang Jarboy yang nampaknya berhasil men-secure Mike Golem yang dipunya oleh tim Fort Avenue. Dan kita sini Fort Avenue pakai teman bertahan aja. Nampaknya langsung aja Happy Victor keluar juga di sini oleh Alice yang untuk bisa mengkonter, memaksa Encore untuk mundur dulu aja. Dan yes, Encore akan langsung bermain sabar aja, mundur kembali. Mundur kembali emang itu yang bisa dilakukan sama tim Encore sih ya, karena memang mereka hero-hero setupnya lumayan banyak
Tapi mereka masih membutuhkan beberapa timing kayak contohnya Flying Spear membutuhkan waktu. Begitu juga Taco pastinya membutuhkan momentum. Sudah dibukalah satu Rampage di sana, langsung terkena satu Stone Shatter dan dibuka juga satu Splitter. Begitu juga Cliff Breaker, combo yang baik sekali di counter nampaknya oleh Fourth Avenue kali ini, tapi nggak ada follow up karena Jarvis yang nggak memiliki stack sama sekali. Mungkin skill satunya durasi CD-nya dikurangi, tapi durasi dari skill satu itu sendiri ya, durasi efeknya itu dikurangin juga, stacknya jadi gampang botak. Betul. Dan juga sebenarnya emang kalau gue bilang sih emang Morin itu sebenarnya ini pribadi gue mungkin ada ada beda pandangan, cuman kalau gue pribadi emang Morin itu satu keuntungan ada di pasifnya sih. Gue bilang pasifnya tuh kena buff banget sih pasifnya. Jadi berarti normal attack-nya tuh bakal semakin alat lagi, bener-bener membuat dari Morinnya lebih susah lagi pastinya sini. Dan kita juga balas ini mana dari Anchor Esports yang masih ya bermain sabar aja, persentual secret juga. Dan tadi ya sebelum mungkin gue mention juga sedikit poin soal yang di mid tadi, di mana menurut gue bagus banget dari Outlaw ya, Cliff Breaker pas banget karena tadi sebenarnya kalau Outlaw sedikit terlambat sepersekian detik aja itu pasti bakal ada first blood sih untuk Anchor Esports. Iya. Suaranya kurang mantep gamenya, kenapa ya? Wah, kalau ini sih speaker Anda kayaknya. Kalau di kita udah aman di sini ya, Brody ya. Dan aman oke, dong. kita bakal lihat Arab kali ini mengeluarkan satu Lightning Strike dan sudah ada satu splitter juga yang berhasil menumbangkan seorang Al-Arab di sana. Tuko pun finally takes the kill. Jarboy masuk menuju ke bagian tengah dan akan langsung aja dicari kali ini. Jarvis lumayan mendapatkan free hit, tapi sayangnya bakalan dicari oleh player. Lari Patrick dan bakalan langsung di kill board. Freddy gocek begitu saja menjadi beku dari seorang Jarvis, tapi sayangnya Jarboy finally berhasil di-take down Jarvis, walaupun ujung-ujungnya Jarvis tumbang juga. Dikenain satu Dragon's Blade, dipetokin aja masuk menuju ke bagian tembok kali ini. Mananya udah habis Elisnya. Nampaknya mereka bakalan sulit sekali untuk melakukan upaya defense kalau misalkan nggak ada seorang Outlaw di sana. Yes, 2-1 sini keuntungan untuk Anchor Esports, tapi nggak jadi masalah buat Fourth Avenue karena kalau kita lihat dari networknya juga masih cukup berdekatan aja, belum terlalu jauh juga, jadi masih nggak masalah untuk Fourth Avenue. Bahkan sebenarnya defense-nya cukup bagus dari mana Moren tadi bisa dapat 1 kill. Emang tumbang nggak apa-apa, sebenarnya lo dapat duit buat ke-kill, sehingga Moren ini punya punya duit yang cukup bagus. Yang tadi Thunderbird-nya digocek aja sama Liliana ya sebentar. Dan Fourth Avenue langsung ambil ke arah Abyssal Dragon ini. Casternya pakai bahasa Jawa, seru nih. Nah, Aku nggak bisa. lu kan suka kesana. Kesana bukan berarti bisa bahasa Jawa dong Bapak, tolong deh. Nah ini gue sumpah deh, gue tuh hari ini baca casternya ada Fiska sama Baik Kodok pasti di mention. Iya pasti dong. Pasti. Kalau kita pakai bahasa Jaksel boleh ya? Masih bisa ya? Oke, kita bakalan mulai guys. Nge-case dengan bahasa Jaksel nih. Kalau misalkan kalian suka, nanti tanggal 27 kita bahasa Jaksel lagi hari Kamis ya. Dan oke, kita bakalan melihat, let's see. This is 27 deck. Langsung saja mereka bakalan langsung di-pop begitu saja. Dan langsung ada tower yang berhasil hampir dihancurkan. Dan ternyata nggak bisa pakai bahasa Jaksel kalau di AoV. Nggak bisa di AoV terlalu banyak peperangan sih, nggak usah lah ya. Masih bisa nyoba ya, so literally why not ya. Dikit-dikit bisa, dikit-dikit. Terima kasih dari Fourth Avenue langsung nge-push aja ke arah bottom lane. Dan 2 tower nampaknya Fiska sampai langsung hilang aja dari tim yang harus water play dari Fourth Avenue berkumpul dari top lane, dari bottom lane gua sebentar kita sih top lane nya. Tachi ujung defense kita di arah itu Jertako sendirian doang. Karena Moren sakit banget di sana. Dibonyokin langsung sama Moren ya, sementara Errol sendirian. Bahkan tuh dia engage sampai nggak masalah. Masih bisa cabut dari sini, masih terselamatkan. Tapi keuntungan besar Fourth Avenue 2 tower di bawah Kropos nih Bang. Kropos begitu saja ya, nampaknya kayak penonton kita. Dan kalau misalkan kita melihat dari Fourth Avenue kali ini, di mana mereka sudah berhasil memanfaatkan upaya defense mereka di atas, mereka harus mendapatkan sesuatu. Dan Cliff Breaker sudah dibuka, beberapa shield pun bakal langsung saja dihasilkan. Namun dengan triangle mesa di sana dia masih bisa berhasil pulang dari seorang kill. Al-Arab menunggu di depan, tapi Al-Taco kali ini nggak bisa masuk menuju ke bagian depan karena Al-Taco walaupun HP-nya banyak tapi nggak ada damage-nya. Kenapa semuanya Al ya? Kita pakai bahasa Arab aja mungkin ya. Ya, Pak. Saya tidak berani ya. Mulut saya agak ragu-ragu untuk mengucapkan itu. Jadi saya tidak berani ya, sudah lah ya. Dan kita juga masih mendengar back lagi di mana Fourth Avenue dan seorang Jarvis ini. Wah, pakai nggak masalah. Moren cukup tangguh sih lawan Ci, dan menurut gue emang harus mundur sih. Dan gak enak ke Moren sekarang, lu ulti skill 2 udah gak nge-stun lagi. Nah, dulu tuh kalau misalkan kita mau ngelakuin setup atau kita nge-counter play musuh yang nge-dive, itu kita ulti skill 2 muncul kena stun, kita bisa ngelawan. Nah, kalau yang sekarang agak susah karena lu cuma bisa memanfaatkan mobility dan damage output yang besar dan lu bisa dapetin defense dari skill satunya. Yang lu bisa manfaatkan adalah sustainability dan juga kelamaan lu di fight itu. Nah, kita bakalan melihat seperti apa setup si Al-Taco kali ini yang sudah Al-Berani di bagian Al-Bush, tapi nampaknya udah ada penggunaan satu ultimate yang langsung saja dibuka dan yang mengenai sekitaran 3 player secara bersamaan, tapi Al-Taco harus tumbang. Al-Tuko-nya langsung saja di all in, tapi Jarvis still survive dan Infinite Slayer-nya langsung diamankan begitu saja. Jarboy, apakah ada kalimat-kalimat terakhir
untuk Aldikoy. Karena Aldikoy akan langsung datang menuju ke bagian dalam, tapi nggak bisa lanjut. Lanjut ya sini dan kita berhasil kita sini dari tim Fort Evan untuk nge-push ke arah dari mid tower dan langsung disecure sangat baik sini. Bahkan Banu pun juga cukup lancar untuk ke arah top lane sini. Satu persatu tower dikroposin. Akhirnya bro. Fort Avenue dan apa tuh? Seri G-caster dong. Nah, langsung Bang Liga duluan. Saya IG-nya adalah Bang Liga _. Oke, kalau saya Fiskalet _ bisa. Gampang ya, pakai V ya guys ya. Gampang banget. Pakai V ya harusnya ya di sini dan Fiskaletnya simple ya. Fiska pakai S ya, bukan Z ya. Karena kemarin ada yang Z. Fis itu. Jangan dibacain belakangnya. Fis aja, Fis. Jangan S ya. Iya, pakai S, pakai V dan S ya. Fiskaloid. Nah, kita bakalan back to the game kayaknya Bang Liga. Karena tadi ada play yang lumayan baik dari Fort Avenue. Mereka berhasil menumbangkan beberapa player dari Encore dan mereka berhasil memakan satu outer turret yang dimiliki oleh Encore. Ini akan menjadi malapetaka untuk Encore. Kenapa? Karena map control yang dimiliki oleh Fort Avenue langsung kebuka sekitaran lebih dari 60% harusnya. Betul banget tuh pasti, dan kita juga masih dari Fort Avenue yang mencoba untuk nge-defend towernya pasti di arah dari media, sementara Encore Esport udah menunggu pastinya di arah bus pastinya, dan kita sini dari 29 Desember nih, udah mulai coba untuk persiapan untuk tahun baru aja. Dan kita juga masih dari Jarboy untuk maju ya, ada dari belum bisa connect, dan tower kedua di arah top langsung second juga oleh Encore Esport. Fort Avenue mencoba untuk defense pasti sih, tapi nampaknya kembali lagi kedua tim bermain safe banget nih, dan hampir menuju 10 menit sini, killnya juga baru 4-2 juga. Kita sini dari Encore untuk naik juga, kita langsung ada knockback yang sangat jauh di sana dengan shot center, dan kita sini dan ada arah yang sudah dikembangkan, dan Shadow sini langsung diberi serang tulen ya, dan kita sini dari Kiraja kena flash spear langsung ditumbang juga sini, dan 2 main hilang, 3 main hilang dan Fort Avenue, tapi dari Decoy masih bisa menemukan seorang Liliana ya, tapi di ujung trading yang tidak diuntungkan oleh Fort Avenue. Double kill untuk Slaves Encore Esport dengan momentumnya kembali. Gokil, setup yang perfect sekali dari Encore Esport nampaknya. Cuman sayangnya Fort Avenue dengan banyaknya orang yang hilang, mereka bakalan langsung mengikhlaskan satu Holy Dragon yang pertama di game kali ini, dan bakalan langsung aja cabut terlebih dahulu. Ada Al Flying Spear, tapi harus hindari kali ini, dan Suko harus cabut terlebih dahulu. Aduh ya kak. Iya, kita pakai Kol-Kola. Ini cara casting baru ya. Kol-Kola. Siapa tahu kita bisa masuk AOV Mena gitu kan. Oh iya benar. Kan ada AOV di luar sana kan. Itu apa terbaik benar Tuko langsung dihilangkan. Encore Esport terlalu lama di arah sini, dan kita sini dari sini dihilangkan aja, dan Ci dipaksa untuk mundur. Nah, ini yang sebenarnya agak bahaya sini. Encore Esport ya dapat keunggulan, dapat 3 kali di awal, cuma mereka tidak boleh terlalu memaksa ya tadi. Benar udah selesai tower, mundur aja dan akhirnya hilang seorang sih. Betul kerugian sangat fatal sih dari Encore Esport. Agak sedikit fatal, tapi ya nggak masalah lah. Yang penting di sini Encore Esport mereka berhasil dapetin satu outer mid-nya. Nah, itu yang dipentingin sama mereka. Ditambah mereka dapat Holy Dragon juga, jadi mereka bisa lanjut fight lagi. Dapat bonus damage output. Nah, dari Encore Esport mereka bisa dapetin 2 Dark Slayer di game yang pertama kali ini. Di game yang mereka pasti ini akan menjadi satu malapetaka yang lumayan kena snowball juga untuk Fort Avenue-nya. Kenapa? Karena mereka punya damage-nya. Mereka punya damage to tower-nya juga. Jadi ini akan merugi banget, bonus damage ke creep plus damage output ke tower juga. Nah, 11.000 HP, langsung aja rampage maju ke menuju ke bagian depan, tapi ada Heart Splatter yang bakalan langsung aja dibuka masuk, melakukan upaya zoning up menuju ke bagian 3 player secara bersamaan kali ini, tapi Fort kill, gak bisa selamat. Demon Claw, Al dibuka saja, tapi sayang sekali Al tidak kena siapa-siapa, dan Jarboy harus cabut terlebih dahulu. Flying Spear gak mengenai siapa-siapa, ada satu Thunder Strike yang mungkin akan digunakan hanya untuk cabut terlebih dahulu, karena Decoy dan juga Al Arab tidak bisa mendefense, karena di bagian tier 2 atau innernya sudah terlalu kuat, karena ada Al Naga di sana yang di bawah. Yes, betul Bang Asli ini Alvaris ini kita bukan nama lu bener. Nama gua Alvaris. Benar, Alvaris ini. Dan kita jelas ini benar dari Alvaris lagi kan gue bilang. Dari Encore Sport udah mencoba ngepus ke arah dari middle lane, itu Cliff Breaker. Langsung dikoreksi juga sini oleh Tachinya sini memaksa untuk mundur, dan kita ada tanda berkoreksi ini. Bantu banget seorang Takau aka Lumbur yang masih tumbangkan sini, dia menjadi tambahan kill untuk Fort Avenue, tapi Encore Esport pasti memegang kendali. Kita kira udah langsung pakai Ubra dia udah coba mengampir aja, tapi kita sini kira aja dipaksa bojok, langsung bojok seketika di sana. Mas Slipsnya juga sini harus mundur aja, dan ini tadi gue mention Fiskalet. Kenapa gue bilang kira ini gambling banget? Susah mainnya, lu susah gitu. Lu kalau main war lama, lu lihat ada arrow di sana. Arrow semakin lama, stackan semakin ada, langsung semakin ada, bahkan semakin tangguh. Slaves juga semakin lama war semakin diuntungkan buat Slaves. Jadi kenapa gue bilang kira ini agak gambling sih pemilihan sini. Iya, jadi combo mereka magic output besar kali ini nggak jalan sama sekali, dan bahkan kalau misalkan kita melihat item ya, kira 2 item core sudah jadi, dan udah ada Spoopy Mask juga di sana, dan mungkin next itemnya akan masuk menuju ke Heket Diadem. Namun kalau misalkan gue melihat ke item yang dimiliki oleh Tulen dengan total net worth 7,6 juta rupiah gitu. Betul. Ya kan? Di sana dia udah punya Arctic, terus
Gua nggak tahu ya ini Arctic atau emang satu Mark of Frost yang pasti Mark of Frost, disimpan. pasti Mark Iya, of kayaknya Frost, harusnya pasti Mark Mark of of Frost. Frost ya di item yang pertama ya, tapi dia udah jadi Barret. Ini akan menjadi ya satu item yang bakal mudah sekali untuk dibalikan karena belum ada burst damage yang besar dari Fort Avenue. Adapun dia dari seorang kill di sana dan kill ketika masuk kalau lu nggak bisa make sure positioningnya dia aman, dia bakalan gampang banget buat ditumbangkan. Betul. Dan kita juga bakal sini tuh, kan dia bilang tuh fokus tuh, fokus tuh, dari bilang tuh ya. Oh, bro. Oke, kita fokus dari sini. Kita balik back trio di dari bottom lane, dari seorang Eros ini udah mencoba untuk mengganggu aja. Nge-push ke dari bottom lane, sementara dari Anchor Esports masih nge-zoning out aja. Bener-bener gak dikasih ruang buat farming sama sekali sini dari Fort Avenue. Ini kasih dari Taco, menjadi badan masih udah siap dengan satu buah Stone Shatter pasti gua sini, dan kita sini Demon Claw dengan Errol di sana, tapi kita sini dipaksa untuk mundur aja. Dan dari Anchor juga di sana harus mundur dulu lagi pas di sini karena memang dari Fort Avenue udah mulai ngebuang skill juga masih untuk bisa memaksa mundur dari Anchor Esports, dan kita juga masih dari Fort Avenue masih mendefense dengan cukup baik, tapi semakin lama terus semakin diunggul oleh tim dari Anchor Esports. Aduh, Anchor Esports mereka harus balik lagi, mereka punya objektivitas yang baik, mereka punya push power yang kuat, ditambah mereka lagi ada di dalam winning condition, dan untuk saat ini mungkin Anchor Esports dengan total net worth gain 4.000 plus dari tim Fort Avenue, mereka masih memiliki snowball effect-nya. Nah, masih ada 1.200-an, tapi masih bisa diamankan oleh seorang Willboy, namun dari seorang Aljarboy yang sudah bertangguh masuk menuju ke bagian dalam sana mau melakukan albas checking, tapi nggak Albas bakalan bisa. checking dan alzoning ini Alzoning, oleh Anchor Esports, dan kita melihat Anchor Esports apakah bakal mencoba untuk memulai untuk Dark Lord Slayer pasti sih, tapi Fort Avenue tidak akan membiarkan begitu saja sini, dan kita sini dari arah mencoba untuk ngebongkar lagi, tapi tulis sedikit terlalu jauh, dan kita dari Spectre dari bagus versi kita sini dari Demon Claw juga, tapi kan Arab udah banyak banget dipaksa untuk mundur dulu aja. Jarboy sendirian doang, tapi Slims ditinggal aja, dan Slims must go down, dan menjadi Rio masih buat tim Anchor Esports. Outlaw muncul ngejar karena dari Errol digocek di sana posisi di sini sama Outlaw, tapi Taco membackup, langsung dipaksa untuk mundur aja, dilindungi sama Errol ya, tapi kata Outlaw gua gembok terus ini, gua ajar terus ini, dan kita sini dari lumburnya langsung aja pakai Stone Shatter untuk bisa memaksa mundur aja dari tacinya. Langsung ketar-ketir sih itu tadi, lu bayangin aja banyak banget player yang langsung all in karena memang splitter combo yang dibuka tadi sangat perfect sekali, tapi follow up selanjutnya Dragon's Bane-nya udah perfect namun gak ada damage auto tambahan karena memang Bone Shaper best 3 player atau bahkan 4 karena di sana ada satu All Natural Clip yang kena juga ke efek dari All Splitter tersebut. Mereka harus cabut terlebih dahulu. Dark Lord Slayer-nya sudah berhasil di-kite dan HP-nya full kembali saat ini karena habis memakan Al-Kurma. Al-Kurma pasti ini, dan ya kita berhasil dari Anchor dari Anchor seperti ini, mereka udah mulai mencoba untuk ngambil aja karena Dark Lord, karena dia tahu sih dari Fort Avenue akan mencoba untuk mundur dulu aja, tapi memang dari Anchor harus cepat di sini karena dari tacinya udah mulai ber-OTW lagi. Tapi di backup juga sini sama 29 Desember menjadi badan sini, apakah masih keburu Outlaw datang mampiri Cliff breakout ditunggu aja, dan kita tidak pakai nggak bisa memilih untuk bermain safe aja sini, dan Jarboy masih ke Dark Lord dengan sangat baik sini dan menjadi momentum untuk Anchor Sport nge-push ke arah base-nya dari Fort Avenue. Ini itemnya menarik banget Willboy ini, pakai Apocalypse guys. Gokil. Jadi dia karena memang nggak bisa memanfaatkan spellcaster terus menerus, dia mau nggak mau harus memanfaatkan cakarannya. Karena ketika lu berubah jadi Fox Form, lu kasih Wave Tail ataupun lu langsung maju pakai biju dama, itu bakalan dapat bonus damage yang besar banget. Demon Claw akan coba untuk dibuka. Al-Kabur, ada seorang Taco yang harus cabut terlebih dahulu karena di sana ultimate yang masih pending kawan-kawannya dari seorang Ki dan juga Aljarboy harus cabut terlebih dahulu. Fort Avenue dengan 4 player yang sudah standby di bagian mid lane atau bahkan 5 player yang sudah mereka persiapkan untuk melakukan defense akan menyambut Al-Naga yang akan datang menuju ke mid lane mereka. Yes, betul banget sini Alvaris ini, kita juga berhasil dari Anchor Sport masih mencoba untuk ke-push pasti sini, dan kita mulai sini ada Al-Zoning dilakukan oleh Anchor Esports pasti sini. Kita juga bakal balik dagu jadi seperti ini, tapi kita nggak masalah, kita balik lagi aja, dan kita sini dari Taco masih mencoba untuk bersingkrip aja, dan kita sini dari Dark Lord udah ber-OTW di arah dari mid lane ya. Taco langsung didorong mundur bosku, dan harus betul konek 3 pasir dan ada musuh bersama pasir dan Demon Claw diambil Jarvis must go down, masih beberapa terniti, dan kita sini ada kembali posisi berkoordinasi 3 pemain. Hero menyokong untuk dengan sangat baik sini, kita sini dari Spirit korang juga karena dari seorang Tulen must go down, dan kill menjadi kau berikutnya 3 pemain di sana ada 4, dan it's gonna be ace untuk Anchor Esports, and this is it, game pertama disingkir oleh tim Anchor Esports. Oh my god, Anchor Esports lagi-lagi combo template yang baik.